Ada pekerja, Pak. Pekerja itu kuli, bukan yang punya. Itu udah teman Bapak katanya. Ya, tapi kan anak buah Bapak, Pak. Nah, iya, Bapak yang terima. Tapi yang mengizinkan kan saya. Hanya orang PJT. Yang mengizinkan kan saya. Pak, bukan dengar Bapak. bukan kuli. Pak, orang kehilangan 20 hektar. Gubernur masa Jawa tanah Barat, hilang, tidak Kang bisa Deddy nanam padi, Mulyadi, nggak mampu, Pak. menemukan adanya praktik penyewaan bangunan yang berdiri di atas jaringan sungai yang merupakan aset di bawah kewenangan Perum Jasa Tirta, PJT Ya bukan, 2. suratnya desanya udah Temuan nggak ini ada. ia sampaikan saat meninjau lokasi bangunan yang akan ditertibkan. Dalam kesempatan tersebut, Kang Deddy mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat terjadi protes dari salah satu pihak yang mengaku sebagai pemilik ruko di atas jaringan sungai tersebut. Namun, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, diketahui bahwa bangunan itu bukan milik pribadi, melainkan berdiri di atas tanah milik PJT 2. Kang Deddy menuturkan bahwa dirinya didamprat oleh pria pemilik ruko yang akan dibongkar. Ia menyampaikan bahwa bangunan tersebut berdiri di jaringan sungai yang berada di bawah kewenangan PJT 2. Dalam dialog yang terjadi, seorang penyewa bernama Ratu Penyet menjelaskan bahwa ia menyewa bangunan tersebut dari seseorang bernama Haji Manaf yang diketahui sempat melakukan protes. Ratu Penyet mengaku membayar sebesar 90 juta rupiah per tahun dan baru memasuki tahun pertama masa sewa. Kang Deddy menanyakan kepada penyewa tersebut uang sewa dibayarkan kepada siapa, dan penyewa menjawab bahwa pembayaran dilakukan ke Haji Manaf. Selain itu, Kang Deddy juga berbincang dengan penyewa lain yang menyampaikan bahwa ia membayar uang sewa 75 juta rupiah per tahun untuk masa sewa 5 tahun, sehingga total nilai sewanya mencapai 375 juta rupiah. Dari hasil peninjauan, Kang Deddy menilai bahwa praktik penyewaan tersebut menghasilkan pendapatan pribadi hingga ratusan juta rupiah per tahun, padahal lahan yang disewakan merupakan aset negara. Ia menegaskan bahwa pembayaran sewa seharusnya tidak dilakukan kepada individu yang tidak memiliki kewenangan atas aset tersebut. Temuan ini makin menguatkan komitmen Kang Deddy untuk menertibkan bangunan yang berdiri di atas jaringan sungai dan memastikan aset negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kang Deddy menekankan bahwa penertiban bangunan ilegal di atas jaringan sungai dilakukan demi kepentingan publik, menjaga fungsi sungai, serta melindungi masyarakat dari risiko bencana. Ia memastikan bahwa seluruh proses penertiban berjalan berdasarkan aturan dan data yang jelas mengenai pemanfaatan aset negara. Pak, kalau Bapak pengen surat, beritahu. Udah nih, surat ini aja nih, saya kasih. Udah, Pak. Baru sekarang beritahu. Ini aja. Sekarang kan harus menyadari semua orang kalau salah tuh nyadari gitu loh. Oke, kita tanpa prosedur salah kita menyadari. Tapi orang yang melanggar juga harus menyadari kesalahannya. Ya iya, tapi begini caranya dong. Pak, Saya membiayai. kalau banjir gini, saya banjir nggak dulu datang, surat panggilannya belum ada. Kan banjir datang juga Itu banjir. namanya alasan yang benar. Pak, ketika banjir masyarakat, Bapak juga ada sumbangsi untuk masyarakat. Benar. Hindarkan diri sendiri. Saya kembali nanti ke satu. Pak, bangunan berdiri di atas tanah tanpa IMB bangunan liar bukan? Saya tidak ditegur oleh penyewa, oleh yang menyewakan. Saya Pak, dalam kaidah hukum penyewa dan yang menyewakan dua-duanya salah apa istilahnya? Punya ruko atau rumah toko yang mau dibongkar jaringan sungainya, dan itu jaringan sungai di bawah kewenangan PJT 2. Nah, ternyata ini bapak yang tampan, yang baik hati ini yang punya ini sekalian promosi apa namanya? Ratu Penyet. Apa? Ratu Penyet. Ratu Penyet. Nah, Ratu Penyet ini sewa sama siapa? Pak Haji Manaf. Yang kemarin marah sama saya. Oh. Berapa sewanya? 90 juta. 90 juta per tahun. Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? Satu tahun 90 juta. Jadi sewanya baru setahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, habisnya nanti April. April ke bapak yang kemarin marah itu. Ya, 90 juta ya? Setahun. Ini bapak juga bosnya sewa juga? Iya. Berapa sewanya? Kali 5 tahun. 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja, Pak. Gak usah kerja, gak usah mikul, gak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Jadi bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Haji Manaf yang marah kemarin itu. Jadi sudah sewa 5 tahun. 5 tahun kali
75 juta, 325 juta. Bapak 90 per tahun. Enak bener ya hidup ini ya, nggak usah kerja. Gadis kakek jadi hidup ini nggak usah capek-capek di negara ini, cukup sewain tanah PJT, dapat duit ratusan juta dalam setiap tahun. Berarti bisa kegaji sebulan ya rata-rata 70 juta sampai 80 juta. Enak ya hidupnya. Ini Bisa kawin deui. ini sebelah lagi ruko ya 1 miliar setahun dapat lah. Alhamdulillah ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.